Terima kasih atas kesempatannya untuk bisa sharing nih di acara dalam rangkaian acara Dies Natalis keempat Prodi Sains Data Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Saya hari ini bakal sharing nih tentang big data untuk pengambilan keputusan bisnis yang lebih baik. Sebelumnya perkenalkan kembali saya Hanif Gusman, Research Analyst di Kata Data Insight Center. Saya juga udah melakukan beberapa proyek seperti yang dijelaskan oleh Mbak Rima tadi. Oke, saya langsung mulai aja. Sebenarnya terkait dengan judul yang saya bawa tadi, Big Data untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Sebenarnya apa sih gunanya Big Data bagi organisasi atau perusahaan? Bisa kita lihat sebenarnya bagi organisasi atau perusahaan Big Data itu dibutuhkan untuk mendapatkan insight, di mana dengan adanya insight itu bisa menghasilkan efisiensi dan profitable lebih kurang. Lalu gimana sih penerapan penggunaan Big Data dalam riset pasar? Basicnya sih penggunaan big data dalam perusahaan, khususnya mungkin saya bakal lebih fokus ya ke perusahaan e-commerce ya, di mana e-commerce itu merupakan industri yang cukup booming dalam beberapa tahun terakhir ya, didukung COVID juga sehingga perilaku belanja online itu semakin meningkat gitu ya. Basicnya penggunaan big data itu menggunakan data konsumen ya dan transaksi pelanggan. Misalnya kita dengan menggunakan big data bisa mendapat karakter pelanggan, di mana mereka tinggal, produk yang dibeli, saluran pemasaran, serta media sosial apa yang digunakan. Sedangkan untuk tingkat lebih lanjutnya itu bisa penggunaan data warehouse yang besar untuk mengumpulkan perilaku konsumen secara real time, gitu lebih kurang. Lalu, apa sih sebenarnya manfaat big data untuk organisasi atau perusahaan khususnya? Yang pertama, kita bisa meningkatkan keputusan penetapan harga. Dengan adanya big data, perusahaan tersebut bisa menentukan apakah harus menaikkan atau menurunkan harga, serta memastikan bahwa harga yang mereka terapkan itu sesuai dengan pesaing. Yang kedua, mengurangi biaya. Dengan adanya big data, organisasi atau perusahaan itu bisa memahami dan menyelesaikan ketidakefisienan dalam operasional mereka, sehingga dengan adanya hal tersebut mereka bisa nge-cut biaya yang tidak perlu gitu. Selanjutnya bisa meningkatkan efisiensi dalam pengambilan keputusan. Ya, dengan adanya big data tentu perusahaan bisa melihat perilaku-perilaku konsumen mereka sehingga mereka bisa mengambil keputusan yang lebih tepat gitu ya. Dengan adanya pengambilan keputusan yang lebih tepat tuh tentunya memberikan keunggulan kompetitif bagi mereka dengan memahami kebutuhan pelanggan, dapat menambahkan personal touch, serta meningkatkan penjualan dan pendapatan. Tentunya dengan adanya big data mereka dapat menyesuaikan produk dan layanan. Terus, nah setelah kita tahu nih manfaat big data tuh bisa dipakai untuk apa aja, kita lanjut nih. Tentu kita akan berpikir, oh gimana kita mulai memanfaatkan big data. Tentunya untuk memanfaatkan big data sebagai data analis, kita harus butuh ya skill-skill tertentu ya, di mana ada hard skill dan soft skill. Hard skill yang kita butuhkan tuh lebih kurang tuh subject matter expertise, terus math and statistik, serta data and technical. Sementara di soft skill, tentu kita problem solving, storytelling, collaboration, curiosity, communication, and creativity. Oke, setelah kita punya skill set nih yang dibutuhkan untuk data analis, lalu apa sih? Tentunya kita butuh tools ya untuk menjalankan pengolahan big data yang kita punya. Apa aja sih tools-tools yang bisa kita gunakan? Setidaknya ada 5 ya tools yang bisa teman-teman gunakan sebagai data analis. Yang pertama Excel, ini kita tahu tools yang paling basic ya dan paling ramah bagi pemula. Tapi kelemahannya ini nggak cocok ya untuk data yang kompleks, di mana limit di Excel hanya 1 juta baris ya.
Terus yang kedua, Tableau. Ini keunggulannya bisa menyajikan data yang lebih mudah dipahami bagi orang awam. Tapi kelemahannya dia nggak bisa merapikan data yang berantakan dan membutuhkan pembersihan penyeluruhan. Yang ketiga itu SQL. Ini bisa dibilang versi yang lebih canggih daripada Excel ya, karena bisa melakukan sebagian besar fitur yang ada di Excel, namun berkali-kali lebih efisien untuk digunakan di big data. Kemudian ada R, ini unggul dalam prosedur analisis statistik, terutama exploratory data analysis atau EDA. Yang kelima itu Python. Python ini bahasa pemrograman high level lah, yang ditulis secara internal, lebih kurang begitu. Terus saya selanjutnya mau sharing nih, salah satu project yang kami kerjakan di Kata Data Insight Center itu kami bekerja sama dengan Kredivo, sebuah platform buy now pay later. Sebelumnya disclaimer dulu, kalau saya sebenarnya research analyst, dan untuk project ini dalam pengolahan big data saya dibantu oleh teman-teman dari data analis di tim Kata Data Insight Center. Ini reportnya berjudul Indonesian E-commerce Consumer Behavior Report atau perilaku konsumen e-commerce di Indonesia tahun 2023. Bagaimana sih kami mengerjakan project ini? Untuk project ini lebih kurang kami menggunakan sebenarnya report ini terdiri atas dua bagian, yaitu di bagian pertama itu reportnya menggunakan data primer, di mana itu data primernya lebih dari 22 juta sampel transaksi e-commerce serta 2,2 juta sampel pengguna Kredivo yang tersebar di 34 provinsi. Data tersebut tuh transaksi tersebut tuh terjadi di 6 marketplace terbesar di Indonesia yang berlangsung selama Januari sampai Desember 2022. Untuk mengolah data ini kami menggunakan tools SQL, lebih kurang, dan Excel. Dari data yang kami punya ini, dari 22 juta sampel transaksi serta 2,2 juta sampel pengguna Kredivo ini, apa yang bisa kami dapat? Lebih kurang kami bisa menganalisa perilaku konsumen dan behavior-nya. Misalnya, ini kita mulai dari profil konsumennya dulu. Konsumennya tersebut didominasi oleh laki-laki. Terus 70%-nya berasal dari Gen Z dan milenial. Terus kalau demografi konsumen banyak berasal dari Jawa Barat dan DKI Jakarta. Konsumen lebih banyak berasal yang sudah menikah serta tidak memiliki anak. Lalu data apa yang kami dapat dari big data tersebut? Insight apa yang kami dapat? Lebih kurang, pertama kita bisa melihat produk apa sih yang dibeli oleh konsumen tersebut dan kapan waktu mereka untuk berbelanja. Misal kita lihat dari grafik yang paling kiri, kita bisa melihat proporsi jumlah transaksi berdasarkan kategori produk. Ternyata di tahun 2022 secara umum produk yang paling banyak dibeli konsumen itu pulsa dan voucher, diikuti oleh fashion dan aksesorisnya serta kesehatan dan kecantikan. Ini menarik, kenapa pulsa dan voucher jadi kebutuhan paling banyak ya. Terus kita melakukan analisis, ini terkait juga dengan adanya pandemi COVID ya dalam beberapa tahun belakang, menyebabkan kita melakukan aktivitas secara online, di mana kita artinya butuh pulsa dan voucher untuk paket data, untuk WiFi, agar kita bisa berkomunikasi secara virtual. Terus kita lihat di grafik berikutnya, itu ada proporsi nilai transaksi berdasarkan kategori produk. Nilai transaksi yang paling banyak dilakukan itu ada gadget dan aksesorisnya. Kembali lagi, ini juga terkait dengan ada hubungannya dengan perilaku kita selama pandemi COVID, di mana kita melakukan transaksi di mana kita melakukan aktivitas secara virtual.
Artinya bakal membuat kebutuhan kita terhadap gadget dan aksesoris itu bakal meningkat. Lanjut, ada proporsi jumlah transaksi pada kategori produk berdasarkan gender. Ini lebih kurang pengembangan dari yang grafik pertama ya, tapi ini dibagi berdasarkan gender. Di mana kita lihat laki-laki cenderung melakukan transaksi lebih banyak untuk kategori gadget, olahraga, mainan, hobi, serta otomotif, sementara perempuan lebih banyak untuk melakukan transaksi kategori fashion, kesehatan, kecantikan, makanan, serta anak dan bayi. Ini cukup menarik nih, karena dari data ini kita bisa lihat ternyata ada perbedaan loh perilaku konsumen laki-laki dan perempuan, di mana laki-laki itu lebih banyak, salah satu yang beda itu mereka banyak menghabiskan uang untuk produk olahraga, mainan, dan hobi serta otomotif, sementara perempuan tuh lebih banyak untuk fashion, kesehatan, kecantikan, makanan. Nah, terus di grafik yang paling kanan itu rata-rata transaksi pada kategori produk berdasarkan gender. Kalau kita bisa hitung secara rata-rata tuh laki-laki menghabiskan lebih banyak uang untuk berbelanja online, di mana laki-laki itu sekitar 259.000, sementara perempuan 214.000. Oke. Terus selain kita bisa melihat kategori produk nih, kita bisa juga lihat transaksi konsumen itu paling banyak di jam berapa sih? Dari data yang kita dapat tuh berdasarkan jam transaksi harian, rata-rata lonjakan transaksi itu mulai terlihat pukul 10 pagi hingga pukul 1 siang. Dan terjadi lonjakan yang lebih kecil dari pukul 6 sampai 9 malam. Ini artinya apa? Berdasarkan analisis yang kami lakukan, ini artinya kayak ada perubahan gitu. Kalau biasanya dulu orang berbelanja di waktu ini ya, di waktu senggang gitu ya. Maksudnya di waktu istirahat sebelum berangkat ke kantor ataupun setelah pulang bekerja ya, pas di rumah malam hari. Tapi sekarang kayak belanja online tuh nggak hanya untuk di waktu senggang aja, tapi udah menjadi kebutuhan sehari-hari, di mana pas jam kerja atau jam sekolah pun sudah banyak orang yang melakukan transaksi di e-commerce. Terlihat dari banyaknya transaksi pukul 10 pagi sampai pukul 1 siang. Terutama itu di jam 12 ya, di mana itu jam istirahat ya. Terus lanjut, di belanja online tentu kita kenal ya dengan adanya festival belanja online itu. Ada ini ya, teman-teman pasti tahu ada festival tanggal kembar kayak 99, 10, 10, 11, 11. Nah, pada 10 hari kembar festival belanja online di tahun 22 tersebut tuh terjadi lonjakan yang cukup tinggi ya, di mana transaksi rata-rata di tanggal tersebut tuh 1,5 sampai 2 kali lipat pada hampir setiap tanggal kembar dibandingkan rata-rata jumlah transaksi harian. Oke, nah terus dari yang data yang kita punya tadi itu sebenarnya kita kayak bisa mengambil beberapa insight ya, bahwa kategori produk dengan nilai transaksi tertinggi itu ada di gadget, fashion, serta kesehatan dan kecantikan. Sementara produk dengan jumlah transaksi tertinggi itu fashion, pulsa, serta kesehatan dan kecantikan. Sementara kenaikan volume transaksi dibandingkan rata-rata harian tuh perempuan lebih tinggi ya, di mana 1,9 kali lebih tinggi. Sementara laki-laki itu 1,5 kali. Selain report ini, kami juga mengerjakan beberapa pengolahan big data. Tidak hanya bekerja sama dengan pihak lain, kami juga mengerjakan pengolahan big data secara internal. Misalnya ini salah satu yang kami lakukan itu melihat 10 serum wajah paling laris di e-commerce. Ternyata tuh mayoritasnya dari brand lokal. Ini hasil penelitian, hasil analisis dari Kompas yang melakukan penelusuran digital atau online crawling terhadap produk kecantikan kategori serum yang dijual di toko-toko resmi di e-commerce. Nah,
Dari hasil penelusuran tersebut terlihat ya bahwa brand lokal Something merupakan merek serum yang paling banyak terjual sepanjang Juni Agustus 2022. Terus salah satu olahan big data lain yang kami lakukan yaitu masih terkait di e-commerce juga. Ini salah satu yang menarik yaitu dimana kalau teman-teman tahu tuh mie instan Lemonilo pada tahun lalu itu sempat melakukan promosi pembelian produk berhadiah photocard grup K-pop ya, NCT. Ternyata setelah ditelusuri dengan adanya promosi yang mereka lakukan tersebut tuh meningkatkan pendapatan penjualan mereka secara month to month, di mana itu meningkat 154% ya, cukup tinggi dibandingkan rata-rata sebelumnya. Oke, namun nah kan teman-teman udah lihat nih beberapa penggunaan big data untuk pengambilan keputusan. Dengan adanya insight-insight yang mereka dapat tadi itu bisa menjadi faktor-faktor penentu bagi mereka untuk mengambil keputusan. Misalnya tadi seperti oh ternyata uh, orang-orang banyak belanja online itu jam 10 sampai jam 1 siang. Tentunya perusahaan-perusahaan seperti perusahaan e-commerce seperti Kredivo bakal mengencourage konsumennya ya untuk melakukan belanja di jam-jam tersebut serta menggunakan platform mereka. Di mana ketika mereka ini tahu dibandingkan para pesaingnya, tentunya akan menghasilkan keputusan bisnis yang lebih tepat ya, dan bisa menghasilkan keunggulan terhadap para pesaing-pesaingnya. Atau misalnya eh, konsumen perusahaan tahu nih produk apa sih yang paling banyak dibeli, dan apabila itu terkait dengan produk yang mereka, tentunya menjadi faktor untuk pengambilan keputusan mereka ya, apakah mereka akan menambah produk, apakah mereka akan memberikan promosi yang lain gitu ketika produk mereka banyak dibeli gitu. Tentunya ini akan menghasilkan keunggulan kompetitif juga ya dibandingkan pesaing-pesaing mereka. Itu sih lebih kurang contoh penerapan penggunaan big data bagi perusahaan khususnya di e-commerce ya. Tapi penggunaan big data di e-commerce ini kan udah cukup masif ya, di mana industri e-commerce itu juga sangat booming dalam beberapa tahun terakhir. Di mana e-commerce menggunakan mengelola data pribadi konsumen untuk mendapatkan insight-insight yang bisa mereka terapkan di strategi penjualan mereka. Tapi dengan adanya pengolahan big data ini terdapat satu ancaman sih sebenarnya. Di mana dengan adanya pengolahan big data tersebut ada ancaman kebocoran data. Mungkin teman-teman udah sering baca ya, ada berita tentang kebocoran data konsumen di salah satu platform e-commerce gitu ya. Dengan adanya kebocoran data ini tentunya mengancam privasi konsumen ya, di mana konsumen khawatir kan privasi personal mereka akan tersebar gitu dan diketahui oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu kita kenal adanya etika dan privasi dalam penggunaan data pribadi. Menurut Richard and King tahun 2016 terdapat 4 pembagian privasi ya dalam big data. Itu tuh dengan adanya pembagian privasi ini akan menjadi jaminan bagi konsumen, khususnya di konsumen di e-commerce ya, agar data mereka terlindungi. Yang pertama itu ada perlindungan identitas atau identity, di mana perusahaan e-commerce mencegah munculnya rekomendasi berdasarkan analisis perilaku dan kesukaan individu yang dapat membatasi ruang gerak konsumen. Yang kedua itu ada kesetaraan atau equality, di mana bakal ada pembatasan pengumpulan, transparansi algoritmik dan akuntabilitas, serta pembatasan penggunaan analitik untuk menghindari memperlakukan orang secara berbeda ya. Terus yang ketiga keamanan atau security, yaitu dengan adanya jaminan terhadap tidak adanya perpindahan dan rekayasa data pribadi konsumen oleh perusahaan e-commerce atau pihak lain yang tidak bertanggung jawab.
Yang keempat ada kepercayaan atau trust, yaitu timbal balik yang diberikan konsumen terhadap perusahaan e-commerce ketika mereka merasa ada jaminan keamanan terhadap privasi dan data pribadi mereka. Eh, Beberapa kekhawatiran konsumen terkait data pribadi itu sebenarnya lumayan detail sih. Data pribadi kayak data identitas konsumen, kata sandi, nomor kartu kredit atau kartu debit, terus percakapan di email, serta informasi yang terkait dengan permintaan konsumen dan juga IP address. Tapi dengan adanya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP, itu pemerintah mengatur bahwa orang perorangan termasuk yang melakukan kegiatan bisnis atau e-commerce di rumah itu dapat dikategorikan sebagai pengendali data pribadi. Nah, dengan adanya undang-undang tersebut tuh maka konsumen sebagai subjek data tuh mempunyai hak-hak yang mereka miliki, yaitu seperti hak akses, hak informasi, hak atas perbaikan data mereka, atau hak atas penghapusan data. Terus mereka juga bisa menarik persetujuan ketika mereka merasa nggak mau untuk share data pribadinya, atau hak keberatan atas pemrosesan otomatis dan profiling, hak membatasi pemrosesan, dan hak memindahkan data. Ya, dengan adanya UU PDP ini, hal tentang privasi dalam pengolahan data pribadi tersebut tuh menjadi lebih diatur ya, sehingga penggunaan big data untuk mendapatkan insight-insight itu lebih ibaratnya kayak lebih terjaga lah, tidak mengkhawatirkan bagi konsumen. Tapi kita harapkan nih undang-undangnya dapat berjalan dengan tegas ya, di mana semua hal detail terkait penggunaan data pribadi dalam pengolahan big data tersebut tuh bisa berjalan tanpa merugikan salah satu pihak. Terus itu sih lebih kurang hal-hal yang terkait dengan big data yang ingin saya sampaikan. Terus saya juga ingin sedikit sharing kepada teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang belum tahu ya, apa sih kata data itu, apa sih kata data insight center gitu. Atau apa sih data box yang tertulis di slide saya dari tadi. Nah, kata data sebenarnya merupakan news and research company yang fokusnya di isu digital, data analysis, dan sustainability. Itu kita provide audiens kita dengan informasi yang kredibel, yang berdasarkan data dan fakta. Seperti yang disampaikan Mbak Rima tadi, iya, kalau bicara pakai data itu salah satu hal yang sangat kami gaungkan itu, karena kami menyajikan informasi yang kredibel berdasarkan fakta dan data. Lalu ada apa aja sih di dalam kata data itu? Yang kata data sih sebenarnya terdiri atas 3 bagian utama, itu ada media, katadata.co.id kalau teman-teman pernah akses, dan beberapa lini media lainnya seperti di Insight, Ziggy, Trend Auto, dan Katadata Green. Terus ada Research and Data Analytics, yaitu Katadata Insight Center tempat saya sekarang. Itu terdiri atas KC Research, Databox, serta Curious, serta ada Event Management atau CC+. Nah, kita di Katadata Insight Center itu merupakan bisnis unit di Katadata yang spesialisasinya di research dan data analytics. Kita menyediakan insight yang mendalam untuk membantu untuk mengambil keputusan yang lebih baik. Yang kita lakukan itu ada beberapa, itu data collection, baik itu secara data primer melalui survei, survei online, survei face-to-face, interview, ataupun FGD, serta kita juga mengumpulkan data-data secondary, lalu juga melakukan analisis data, serta data presentation and dissemination. Lalu apa sih data box gitu ya? Kami juga menghadirkan data box itu semacam portal ya, yang memprovide data terkait sosial, economics, dan bisnis. Mungkin dari beberapa dari teman-teman udah pernah ada yang akses ya. Lalu kenapa saya
kita menghadirkan data box ya. Karena data box itu merupakan data agregator dari jutaan sumber ya bisa dibilang gitu, ribuan sumber. Terus kita juga punya data eksklusif dari survei dan datanya juga bisa ditampilkan dalam berbagai format serta kita punya ratusan bahkan ribuan publikasi dari perusahaan swasta. Nah, lebih kurang begini sih tampilannya, di mana di dalam portal tersebut tuh terdapat grafiknya serta penjelasannya, analisis untuk teman-teman. Nah, lebih kurang sih begitu. Untuk teman-teman yang mungkin belum pernah akses Databox, silakan. Apalagi untuk teman-teman di Sains Data ya, karena kami di Databox itu menyediakan data agregat dari berbagai sumber, mungkin bisa menjadi bahan juga bagi teman-teman untuk melakukan pengolahan big data. Lebih kurang demikian. Terima kasih.